Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Ari. Ya, Aduh. enggak. Silakan. Aduh, makasih nih Pak Ari nih. Ya. Saya semalam kita komunikasi lewat telepon, kita pengen ketemu hari ini. Mungkin nanti ada yang perlu dibicarakan. Gimana sih Pak Ari? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Aduh, masya Allah. Terus itu gimana tuh si Pak Ari itu Pak? Ini Sehat sekali, Pak. lagi mau ujian, ini kan persiapan kelas 6 SD kan Pak, jadi udah mau mulai banyak belajar ya, nyiapin ke les-les gitu. Saya lihat di itu, di status Pak Ari, ya, Pak Ari tuh lagi seneng banget bola gitu ya? Ya, ini lagi. Kemarin ada hobi kesini ya, ya? daripada main game aja Pak, jadi saya kasih bola buat aktivitas aja. Tapi memang kalau di lapangan kan kita istilahnya tidak berkerumun lah ya, Iya. tidak masalah dengan masa pandemi ini, malah sehat gitu kan ya. Iya. Senang sih ada daripada di rumah gitu kan ya main game apa gitu kan, mending gitu aja gitu ya. Gimana Pak Ari nih, nyambung obrolan yang semalam lewat telepon gitu ya. Saya ingin ngobrolin masalah progres kita di pengurusan PBG ini kan kemarin kita udah ngobrol dan mungkin udah berjalan ya. Mungkin kira-kira Pak Ari selama 2 minggu perjalanan PBG ini ada masalah nggak gitu ya? Ya, jadi dari beberapa teman-teman di tim persiapan PBG Pak itu kan udah administrasinya udah mulai berjalan. Jadi yang dari mulai administrator sama pengawas sudah mulai ada simulasi gitu terkait masalah data permohonan Pak. Jadi itu masih direkap terus dari kan kemarin masih belum ada pengurusan, jadi ada berkas sekitar 500 itu masih sedang diperiksa. Sedang periksa ya, berarti mungkin ya, mohon maaf Pak Ari nih, Ya. saya kan kemarin kan selama perjalanan PBG masih sibuk dengan adanya audit BPK, saya belum bisa nemuin Pak Ari nih ya. Jadi masalah mungkin sudah berjalan gitu ya. Menurut Pak Ari gimana nih? Masalah-masalah tadi mungkin kan Pak Ari ya sebelum sekarang beberapa tahun yang lalu kan pernah di Wasdal, waktu itu mungkin sedikit bersinggungan dengan PBG walaupun mungkin namanya dulu IMB lah ya, tapi mungkin ada kemiripan lagi yang tadi kita gimana solusinya Pak Ari? Jadi begini Pak, kalau untuk persyaratan pengajuan PBG sekarang kan harus menggunakan konsultan perencana. Jadi di situ mensyaratkan konsultan perencana dengan berlisensi atau bersertifikat. Jadi kemungkinan masyarakat yang kalangan menengah ke bawah yang untuk pengurusan PBG ini kesulitan untuk desain rumahnya itu. Ya, jadi karena memang mungkin mereka biasa bangun ya asal ada yang ada contoh aja biasa Ya. dia lihat di mana gitu ya. Ya. Tapi mungkin karena mungkin pemerintah sekarang itu kan sering bermasalah ya, Indonesia ini kan termasuk rawan gempa juga gitu kan ya. Kadang-kadang memang kita lihat masyarakat tuh bangun asal tampak lu atau kelihatan indah gitu kan. Ya. Secara struktur kurang bagus, jadi ketika ada gempa mungkin sering ada masalah gitu ya, jadi mungkin ada kerusakan ya. Memang bagus sih inisiatif pemerintah ketika masyarakat harus menggunakan tenaga ahlinya ketika merancang gitu ya. Cuman menjadi masalah memang ketika untuk masyarakat kurang mampu gitu ya. Tadi mungkin kata Pak Ari gimana tadi? Kita harus pakai tenaga ahli ya? Iya, harus tenaga ahli yang bersertifikat. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga ahli yang bersertifikat itu satu jumlahnya terbatas, kemudian keluhan itu gitu. iya, terus biaya untuk desainnya itu juga mahal Pak. Ya memang bisa 5% kalau nggak salah Ya, sampai 10% lah ya. Itu. Jadi kalau misalnya untuk rumah sederhana yang mengurus persetujuan bangunan gedung itu sangat keberatan kalau misalnya harus melengkapi dokumen terkait masalah perencanaan itu. Jadi apalagi biayanya mahal gitu. Kebetulan arsitek gitu ya. Iya. Arsitek juga sekolahnya mahal juga Iya. kan, nggak mungkin murah-murahin ya. Iya. Karena memang sekarang tuh ada undang-undang insinyur. Jadi si desainer itu si arsitek bertanggung jawab ya kalau ada apa-apa gitu kan secara hukum. Jadi mereka juga nggak mau ya dibayar murah, sekolah mahal, terus kalau ada masalah itu kan hukum gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan itu gitu ya. Iya Pak. Tapi mungkin kan ini kan harus berjalan Pak ya, harus berjalan, nggak mungkin kita stuck dan nggak mungkin juga kita membiarkan mereka punya rumah tanpa IMB gitu kan, punya bangun tanpa IMB. Terus ada solusi nih Pak Ari nih, banyak solusi. Mungkin Pak Ari punya ini kayaknya apa usulan gimana? Iya, jadi ini kalau menurut saya menindaklanjuti yang dulu tugas Pak Kabid yang dulu. Pak Ari sambil minum nih. Enggak, Pak. Saya tahu Pak Ari sambil minum nih. Hangat nih. Ya, dilanjutkan tadi Pak ya.
kayaknya programnya Bapak dulu harus dilanjutkan lagi Pak, yang waktu tugas proper itu apa Oh namanya? iya, saya dulu. Iya. Bapak pernah bikin program ya. Iya, perbantuan untuk desain rumah sederhana itu Pak. Oh iya iya. Jadi Cuma teman-teman. saya kan cuma baru ide-ide doang Pak Ari, Iya. belum tahu SOP-nya, Iya. apanya. Mungkin Pak Ari punya pengalaman gimana Iya. Pak Ari nih? Jadi Karena begini. memang kita punya kelebihannya, kita ada tenaga teknis Iya, ya, tenaga teknis. yang bisa kita manfaatin. Tapi mungkin Pak Ari idenya gimana nih? Ya, biar karena kita jalan? untuk melayani masyarakat ya Pak ya. Iya, betul. Kebetulan teman-teman kita juga ada beberapa tenaga teknis yang udah siap untuk waktu itu Bapak bentuk tuh tim itu kan untuk Cuma nggak berjalan ya? Ya, Belum, karena kan belum. memang itu kan baru rencana. Iya. Nah, mungkin aplikasinya bisa dilaksanakan sekarang tuh Pak. Hmm. Jadi untuk desain rumah sederhana itu untuk bantuan apa namanya masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kayak dulu yang seperti ini ya Pak ya. Iya iya. Yang Bapak Saya dulu. udah lupa saya ini. Iya, kan kita waktu itu kalau nggak salah sudah buat 10 prototipe rumah Iya sederhana iya itu Pak sampai ya. jalan ya. Jadi mungkin kita bisa tawarkan kepada masyarakat yang mengajukan persetujuan bangunan gedung, atau mungkin mereka mempunyai desain sendiri tapi bisa berkonsultasi dengan tim yang kita miliki gitu. Tapi kan tadi Pak Ari bilang mereka harus punya sertifikasi ya SK atau apa ya. Iya. Berarti tim kita belum punya nih hitungannya. Gimana nih? Jadi kalau misalnya untuk sertifikasi kan di sistem aplikasi itu bisa menggunakan desain prototipe. Jadi di situ bisa kalau misalnya prototipe itu kan udah disahkan dan udah diuji oleh tim ahlinya. Jadi kita nggak perlu itu ya, cukup bisa kita- kalau kita- misalnya dari aplikasi SimBG itu bisa prototipe yang telah disediakan. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya menangani untuk desain bangunan yang baru yang sesuai dengan selera dari pemohon itu, mungkin ya kita menggunakan tenaga non ASN untuk disertifikatkan. Oh, berarti teman-teman kita yang magang ini kita sertifikatin. Iya. Itu lama nggak sih pengurusannya? Kan kemarin kan kita ikut Zoom meeting dari PUPR Jawa Barat kalau nggak salah ya. Jadi pemerintah daerah setempat itu dapat melaksanakan sertifikasi tenaga ahli itu. Oh, berarti teman-teman kita nih yang Iya. magang ini kan itu arsitek, sipil banyak tuh ya. Iya Pak. Memang kebetulan secara itu belum punya legalitas, belum punya Lisensi. Lisensi kita Iya. bantu ya teman-teman tuh ya. Iya. Jadi Jadi- nanti kita ujungnya bisa membantu masyarakat gitu aja. Betul. Jadi ternyata ada program untuk apa namanya pelatihan yang diserahkan ke kewenangannya untuk oleh jasa konstruksi setempat Pak. Jadi Bina Jasa Konstruksi Kabupaten Tangerang mungkin bisa mengajukan untuk pelatihan. Jadi tidak harus ke LPJK pusat. Oh, jadi kayak gitu. Iya. Ya, kemarin kan kita waktu pengurusan PBI kan perintah dari pimpinan harus cepat lah ya. Iya. Nanti mungkin tadi target yang paling harus benar-benar tercapai itu sertifikasi dulu ya Iya. arahannya. Arahan. Sertifikasi nanti teman-teman punya apa sertifikat nanti bisa membantu masyarakat bagi Iya. mereka yang mengurus PBG gitu kan Iya, ya. Pak. Itu kira-kira kan nanti Pak Ari yang bantu saya lah ya, Iya, sertifikasi itu tim itu berapa lama tuh Pak Ari ya? Kita harus ada target nih untuk Iya. sertifikasi berapa nanti kita pelatihan lagi gitu. Kalau ketersediaan dari personel itu kan mungkin 10 orang dulu ya tahap pertama ya. Pas 10 orang itu mungkin bisa melayani 10 berkas pengajuan untuk konsultasi pengajuan persetujuan bangunan Enggak, gedung. maksud saya teman-teman biar dapat sertifikat nih. Oh gitu. Targetnya berapa lama nih? Iya, kan kalau misalnya kita perlu koordinasi dengan dinas terkait Pak, mungkin Iya. dari apa namanya BKPSDM atau Iya, mungkin iya. dari Bina Jasa Konstruksi itu yang setempat, mungkin di bagian Setda ya. Nanti kita koordinasikan. Sebulan dengan- cukup kali ya? Kayaknya nggak nyampe deh Pak. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe ya. Ya mungkin saya coba Pak Ari 3 minggu lah ya. Iya. 3 minggu atau 2 minggu nanti harap Pak Ari mulai dari sekarang tuh nyusun kebutuhannya, koordinasi dengan BKPSDM Iya. gitu kan. Pengalaman saya sih teman-teman di BKPSDM enak Pak gitu. Jadi Iya. artinya mereka sangat support kepada kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan kita terutama terkait dengan diklat sertifikasi ya nanti kita koordinasi lah. Mudah-mudahan mungkin nanti di penjabaran kita bisa ada kegiatan itu gitu Pak Ari. Siap, Jadi Pak. ujung-ujungnya kan buat membantu masyarakat juga ya. Iya. Saya kira mungkin cukup Pak Ari ya. Iya. Ya. Dan nanti kita lanjut lagi nanti mohon Pak Ari nanti 2 atau 3 minggu ini udah ada progres lagi. Iya, gitu saya akan nanti ya. konsultasi dengan Bapak Jadi terus. habisin dulu Pak itu Ya, sepertinya. oke, Pak. Ini enak banget nih pagi-pagi nih. Ya mungkin begitu ya Pak. Ya, siap. Nanti saya pasti akan selalu minta bimbingan dari Bapak. Iya, iya. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa mendukung kegiatan ini gitu. Kita pantau progresnya ya. Siap. Ini buat masyarakat Pak Ari, Iya, buat kita gitu. betul ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sukses, Pak, ya. Saya pamit dulu ya Ya, Pak ya. ya. Assalamualaikum. Bersama.